Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang membahas tentang apa SNR itu. Ini paling basic ya. SNR itu apa? Bagi pemula itu nomor satu itu bukan artinya, tapi sebenarnya langsung konsepnya. Itu sederhananya itu support itu fungsinya apa, resisten fungsinya apa, itu saja. Kalau istilah itu bisa banyak. Kalau cukup SNR ini nanti sesuai fungsinya. Misal permisalan SNR ya, ketika harga turun dan dia memantulkan harga pump ya. Nah, ini kita namakan sebagai support. Kita sederhanakan menjadi S. Support. Sedangkan ketika harga itu dari bawah ke atas lalu membalik harga tersebut, nah ini namanya resisten. Namanya resisten ya. Support dan resisten. Nah, seperti itu. Jadi kita harus pahami bahwa ada yang namanya line. Line itu Allah. Maaf ya, hari ini suara saya ini agak kurang enak. Jadi gini, ketika harga itu membalik dari bawah ke atas, ini namanya resisten. Dari bawah dia membalik ya ke bawah, namanya resisten. Atau kita singkat saja menjadi R. Itu saja cukup ya. Intinya konsepnya itu dia itu membalik harga dari bawah ke atas dan tendang. Nah, ini namanya resisten ya. Kedua, kalau dia dari bawah ke atas, dari atas ya, dari bawah ini dia tendang. Nah, ini namanya support ya. Ini adalah support ya. Kita singkat menjadi S ya. Sebagai pemula ya, kita tidak perlu tahu itu SNR major atau minor ya, perlu ini ya. Sebenarnya ini tak perlu, hanya peletakannya saja, tapi konsepnya sama. Kalau dia dari bawah ditendang ke bawah, dari bawah, terus ketika ada di atas ditendang ke bawah, berarti itu resisten. Kalau dari atas sudah di bawah ditendang, nah ini namanya support. Itu saja ya. Nah, kita tengok ya, kita tengok tadi. Biasanya resisten paling kuat atau support paling kuat itu weekly, daily atau 4 ya. Kita tengok apa saja dulu. Oke. Nah, ketika harga ke atas, nah sampai sini tendang. Nah, ini namanya
resisten. Saat ini. Oke. Oke. Dan ini ketika dia sampai bawah tendang, ini namanya support. Ya. Kita. Nah, ini mudah ya, nandanya mudah. Seperti ini juga. Nah, kalau di atas namanya resisten. Kalau ketika bawah naik ke atas berarti ini support. Nah, kalau ini bagaimana ini? Dari bawah tendang ke atas. Nah, ini juga namanya support. Ya. Kita tak tak usah terlalu mendetail ini minor, ini major dan lain sebagainya. Itu hanya istilah saja itu. Ya, sebagai pemula itu tak perlu dirumitkan. Kalau ini dia menaruh harga di atas ini, atas tendang, nanti ke atas tendang. Nah, ini namanya kawasan support ya, daerah support ya. Daerah support ini adalah daerah support, resisten support. Oh, sorry, ini resisten. Lupa tak makan saya ini. Allah. Ini kalau daerah resisten atau kawasan resisten ya. Nah, seperti itu. Resisten support. Nah, ini kita nampak. Kadangkala ketika support itu break ya, dia jadi apa? Ketika dites jadi resisten. Ini adalah kawasan daerah resisten. Ini kalau kita tengok di H4 ya, ini support. Kenapa kok support? Karena dia membalikkan harga. Resisten membalikkan harga dari atas, itu cukup. Tidak. Ini secara simpelnya ya. Kita ke jam 30 coba. Oke. Ini kan resisten ya. Ini adalah resisten. Nah, ini juga resisten. Ingat, ini bukan zona entry loh. Ini kita harus memahami apa itu hakikatnya support resisten itu apa dalam caranya. Ini resisten. Okay. Bukan entry point ini, tapi pemahaman kita terhadap SNR. Okay. Ini support ya. Ini support. Karena apa? Karena membalik harga dari atas bawah ini langsung tendang ke atas. Nah, ini adalah support. Nah, ini jadi apa? Jadi resisten. Kenapa? Karena sudah di breakout ini. Break, retest. Nah, ini jadi resisten lagi. Kalau istilahnya adalah biasanya trader luar itu biasanya support become resisten.
ya. Support become resistant. Ya, seperti ini saja ya. Kemudian di sini, misal di sini, ini yang kita tengok juga, ini yang kita tadi bahas kan ya. Ini adalah kawasan resisten. Oke. Ini kawasan resisten. Daerah cap lagi. Daerah resisten. Oke tak? Ya, oke. Nah, ketika harga naik, mantul sini tendang. Nah, ini jadi pemecahnya dulu, manipulasi. Ditendang lagi di sini kecil, nah, tendang lagi di sini, nah, tendang lagi. Nah, ini banyak kawasan resisten. Oke. Nah, ketika resisten ini kuat ya, ketika di break ini kita lihat ini resisten ya, resisten. Ketika di break, nah ini jadi support ya, break, retest, lanjut. Nah ini kita namakan menjadi resisten become support, RBS. Tadi support become resisten, kalau ini resisten become support atau resisten base support ya. Mudah, gak terlalu pening ya. RBS resistance come support ya, atau gunakan seperti resisten base support. Tak apa ya, hanya nama RBS resisten become support atau resisten base support. Bedanya kalau resisten become support itu ya intinya setelah dia ada resisten, dia datang, dipecah, turun, naik ya. Di sini ada base atau tak, dia ada base atau tidak, tetap dia namakan resisten become support. Kalau resisten base support ini gunakan di sini apa? Kalau ada base, kalau ini ada base kan, setelah dia ada resisten, resisten dipecah, dia buat base ya. Base itu konsolidasi kecil ya, base itu macam nih, konsolidasi ya. Maaf bercandapan ya. Kalau kita serius-serius ya tak jadi macamnya. Jadi ketika resisten ini ya di break, dia buat base ya, konsolidasi tadi, kemudian mantul ke bawah jadi support. Nah, kita boleh namakan resisten base support ya, hanya nama ya, intinya konsepnya sama. Ketika resisten itu di break, dia kemungkinan besar akan mantul di sini jadi resisten become support. Nah, ini juga, ini support become resisten ya. Kita pindah support become resisten.
Nah, seperti ini ya, mudah. Ketika ada support, break, nah, dia retest kembali. Nah, ini namanya support dan resisten. Oke, ini. Nah, ini kita tengok, kita lihat ini kan resisten, support. Karena apa? Karena price ke bawah, turun, tendang naik ke atas ya. Ini adalah support. Kemudian ketika dia break, nah ini jadi apa? Resisten. Tidak. Nah, jadi ini namanya support become resistant. Oke. Ini juga ada. Ini ada support ya, ini ada support. Kita tengok kawasan ini kan support ini kawasan atau daerah. Kalau ada dua resisten tadi, ini namanya daerah atau kawasan resisten. Kalau ada dua support berarti ini kawasan support kan gini ya. Oke. Nah, berarti kalau dia itu mantul di sini kawasan support di sini, nah, apa terjadi? Nah, dia apa ini? Akan terjadi pemantulan lagi kalau dia tidak di breaknya, pantulan lagi. Nah, jadi ini support mantul lagi. Jadi konsepnya itu resisten itu dari atas ya, dari atas support, dari bawah itu support, dari atas resisten. Sorry ya, mau minum. Oke, kita ulang lagi dengan pair lain, EURUSD. Ini kita lihat ya, ini adalah kalau dari bawah support, simple. Kalau dari bawah itu support. Oke, dari atas push. Nah, ini namanya dari atas, tidak hanya resisten saja tapi daerah atau kawasan. Oke, daerah atau kawasan resisten. Oke, nah ini juga ada. Tidak. Di pemantulan harga ini, kalau dari atas namanya resisten. Oke, paham? Simple. Kalau dari atas tendang ke bawah berarti resisten. Nah, kalau dari bawah ke atas tendang berarti ini support. Ya. Oke. Nah, ketika dia ada di sini kita tarik. Nah, ini ketika dia break ya, ke atas sedikit, sesuaikan ini. Nah, ini namanya support ya. Tapi dia tak cantik, tak apa-apa. Dia yang penting dia break resisten. Ini kan base skala besar ya. Yang penting dia tuh kebanyakan akan kembali ke daerah resisten ini ya. Break jadi support naik. Nah, selepas itu ini kan kawasan apa tadi ya, resisten become support ya.
Kita tengok sampingnya, kanannya ini. Nah ini, ketika dia naik ke atas ini, ditendang ya. Nah ini kawasan juga daerah-daerah, ini daerah-daerah, daerah penting ini ya. Kita support di sini, belum di break ya, belum di break. Dia mantul naik ke atas. Oke, ini kawasan support ya. Oke, oke, ini mudah, pembacaannya itu mudah. Oke, itu kalau kita memakai support resisten ranging ya. Ya sama saja hasilnya ini. Misalkan di sini kelihatan pembatasnya. Kita anggap pembatas itu ya SNR itu barrier itu ya. Ini kan oke. Setelah dari atas turun, tendang tas ke atas. Lihat kanannya, kiri, belakang-belakang ini. Kalian semua tandai dulu ini. Ke belakang-belakang. Apakah daerah ini sering dipantul? Nah ini, pantul. Nah, ini, pantul. Nah kalau ke kanan bagaimana? Oke. Ini kawasan penting ini macam ini ya. Seperti ini. Ada lagi macam ini. Nah, oke. Ini naik tendang. Nah, ini kawasan resisten ini apakah penting? Tengok kanan, kiri, belakang. Look to the left. Ketika ini saya ke kiri kan dulu. Turun, push ke atas. Break. Ini mau ke atas, tendang. Break. Mau turun, tendang. Nah ini mulai pecah, naik, tendang. Naik. Kita tengok ke kanan. Ya, kawasan ini adalah kawasan support resisten yang kuat ya. Karena apa? Karena mereka ditendang di berbagai arah. Ini tendang. Di sini mulai ada banyak pembantaian kalau istilahnya, tapi tak perlu mikir ke situ. Intinya kawasan tersebut itu pernah dijadikan pemantul harga yang banyak di kirinya. Macam ini ya. Oke. Ini kan dipantul ya. Pantul. Apakah tengok di sini pantul? Nah ini. Semakin ke kiri. Nah ini. Nah ini tengok ya. Oke. Ini. Yang kita tandai, yang kita trace ini. Resisten kita ini tengok. Ada kawasan kan di sini. Masalah terlebihnya ini kita ada di bab eksekusinya nanti ya. Itu ada lagi. Yang penting kita tahu bahwa support itu untuk menendang dari bawah dan dari resisten menendang dari atas. Seperti itu. Jadi tidak perlu mikir banyak. Sebagai pemula tidak perlu mengorbankan kepala, otak kepala ini terlalu rumitnya. Yang penting istiqomah itu saja. Kalau bahasa Islaminya, agamisnya istiqomah. Tapi kalau bahasa kesehariannya itu disiplin dan rajin itu. Yang diperbanyak itu bukan mikirnya, tapi kedisiplinannya. Ini adalah resisten. Kenapa? Karena menendang dari atas. Kalau dari bawah ke atas
Ini namanya support. Saja. Itu sederhana, tidak perlu mikir banyak ya. Tidak perlu mikir banyak. Nah, Bitcoin kita lihat. Ini ingat ini ya, lihat kalau dari atas ke bawah apa namanya, dari press dari atas ditendang, berarti ini namanya resisten. Nice, bagus, resisten. Nah, kita lihat ke belakangnya, apakah dia itu kawasan penting. Nah, ini dari atas tendang, ketika naik tendang. Nah, ketika dia break sini lanjut ke bawah, break ke atas, lanjut ke atas, tak jadi turun. Nah, ini kawasan bagus ini. Ini pantul sini lagi, di break lagi. Nah, semacam ini ya. Ke atas ini, oke. Nah, ini kawasan support. Nah, sini support. Ya. Nah, kalau jadi ke sini resisten ya. Kenapa? Karena di sini menendang dari bawah ini terus ke atas, tendang turun. Nah, ini resisten ya. Tapi di time frame kecil 30. Nah, diam 30. Nah, ini yang kita pakai ini resisten, ini support, segitu saja ya. Nggak perlu sebagai pemula itu mikir sampai kepala meledak itu. Kenapa? Yang penting itu kita disiplin ya. Yang penting jaga kesehatan. Seperti ini kawasan atau daerah resisten. Oke. Ya, dia pantul di sini. Tapi ingat, ini bukan entry point, tapi ini konsep di dalam trading itu, chartnya itu harus ada namanya support resisten. Dasar, ilmu dasar ini. Kalau kalian dasarnya kuat, membaca skala time frame apapun itu akan mudah nanti. Nah, jadi support resisten itu wajib sebagai pemula harus paham. Ini resisten, betul. Nah, ketika di break mantul di sini berarti support, resisten become support. Ini. Itu. SPGB1. Kalau udah lancar macam seperti ini, kalau udah lancar. Coba lagi ya. Oh, ya. Minum tadi. Ini kawasan resisten become support kan. Dia dipantul dari bawah, pantul dari atas, pantul naik. Kita tarik ke kanan, naik. Berarti ini kawasan penting. Tapi misal ada pertanyaan, ini kenapa kok tak dipantuli? Itu nanti, ya. Itu babnya nanti. Tidak perlu kita tengok kenapa ini, tidak.
Yang penting kalian paham bahwa itu disebut support, itu disebut resisten, itu harus tahu. Nah, ini apa ini? Ini resisten, ini support. Nah, ini. Masalah ini nanti mengatur di sini, break di sini, pecah di sini, kok tidak jadi, itu belakangan ya. Pembahasannya itu belakangan. Nah, ini. Oke, ya. Ya, tengah lagi di sini. Oke. Ini lagi. Kalau sudah terbiasa sudah bagus. Nah, seperti ini. Ini. Hari ini juga ini resisten bukan support ya. Itu. Yang penting di situ ada daerah kawasan support atau resisten di pantul. Jadi yang pertama itu kalian itu ya harus paham dulu SNR fungsinya apa. Nah, konsepnya bagaimana. Nah, tidak perlu sampai tahu support adalah price yang ketika ada di secara detail itu tidak perlu ya. Yang penting SNR fungsinya apa, konsepnya bagaimana, cukup simpelkan saja dulu. Kedua ini ya, harus pelan melihat ujung pucuk ya, harus pelan-pelan melihat ujung pucuk ya. Seperti tadi ini ujung pucuk jadi tidak perlu tengok sini dulu ya, tidak perlu tengok sini. Yang penting pandai dulu pucuk di sini. Ini pucuk, ini kan pucuk support ya. Dan ini pucuk ini pucuk resisten. Oke. Ini juga tandai dulu di sini. Ini resisten pucuknya di sini. Di sini support pucuknya di sini. Itu pelan-pelan ya. Baru kalau pucuk-pucuk sini sudah paham, ini pucuk resisten, ini pucuk support. Nah, kalau sudah paham, nah baru kita petakan ya. Petakan ya. Kita petakan ya. Ya seperti itu ya. Oh, ini ada resisten, lihat ke kanan. Oh, ini jadi resisten bukan support ya. Ke kiri. Oh, ini sudah ada kawasan ini support, ini resisten, support bukan resisten. Oh, ini resisten juga titik. Nah, ini ya, jangan dibalik ya, kita peta dulu, ini balik jangan. Ini sederhananya ini ya, tidak perlu ikuti yang rumit-rumit ya. Kita harus paham konsepnya saja dulu, SNR itu bagaimana, terus pelan-pelan lihat ujung pucuk sini, pucuknya sini. Ingat ya, pelan-pelan ya, pelan. Terus kita kalau sudah paham betul, oh ini pucuk di sini adalah resisten, di sini adalah support. Nah, pelan paham, sangat paham 100%, baru kita petakan. Nah, fire UJ misalkan itu marking SNR.
100 screenshot misalkan, atau setelah itu sudah paham ke file lainnya, cool, GBP/USD, GBP/USD, EUR/USD, itu marking semuanya. Nah, seperti itu. Oke, sekian saja. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan. Ini hanya untuk membimbing pemula. Ya. Pemula itu jangan dibuat-buat, jangan dibuat bingung. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas kawan-kawan.